pers, LSM, grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemirsa, ada suatu cerita dari perjalanan Abah di hari Senin tanggal 17 apa ya? Maret 2025 ini. Dimana ketika itu sebetulnya cuma sayang waktu di tempat pertama, yaitu di bank, itu Abah tidak sempat atau terlupa mungkin untuk memfoto ketika di bank, karena langsung bertemu dengan teller lalu kepalanya. Lalu setelah keluar dari bank tersebut, Abah singgah di tempat yang ternyata Abah lihat ini adalah teman Abah, teman lama Abah yang Abah tahu dan Abah kenal. Jadi akhirnya Abah berbincang, ngobrol dengan beliau. Pak Asep ini orang yang sangat baik, yang boleh dikata juga adalah menjadi bagian daripada yang selalu memberikan ilmu bagi Abah dulu. Pak Asep ini orang luar biasa yang sudah bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, 25 tahunan lebih, 30 lah, 32 tahun lah gak ketemu. Dan akhirnya bertemu kembali di tempat yang dulu, yaitu tempat belajar juga mungkin bagi Abah untuk mengenal kehidupan di dunia perhotelan katanya. Dan di sini Abah berbincang kembali bertemu dengan Pak Asep, ngobrol. Jadi tempat ini mungkin semua orang tidak tahu atau tahu. Ini adalah Arianti yang terletak di Sukajadi. Sukajadi ya kalau nggak salah. Di sini Abah berfoto dengan pegawainya, mana bercerita Abah dengan beliau, orang yang memang tidak pernah hilang humble-nya. Dan dalam perbincangan ini banyak Abah bertanya tentang keberadaan orang-orang yang juga Abah sungguh berterima kasih kepada mereka, yaitu Pak Budi. Dulu yang terakhir itu Abah bersama dengan Pak Budi itu di Prenger, lalu Abah mencari, oh iya sebentar, ada yang Abah lupa. Dan ini adalah satu kenangan dari sekian banyak kenangan, sekian banyak ketika Abah berkenalan dengan banyak orang di tempat ini, dimana Abah teringat juga dengan Ibu Arianti, dengan berada di sekolah Ariantinya ini. Dan yang sangat luar biasa ini adalah terkumpulnya kenangan, suatu cerita yang mungkin untuk di Bandung ini perlahan-lahan untuk awal pertama, selain mengumpulkan teman-teman sekolah SMA, juga waktu kenal di Arianti ini, dimana ada Hartono yang tinggal di Cimahi, Baros, ada banyak sekali yang di perbankan itu, saya lupa di Baros juga siapa namanya, dan masih banyak lagi lah. Tapi intinya ketika ada yang menonton ini dan menjadi angkatan mungkin untuk di Arianti 93 atau 93 94, saya lupa, mungkin yang pernah
seangkatan dengan, oh iya saya teringat dengan Yuyung Hartono, siapa lagi ya, Buderil, Aritonang. Ya, mudah-mudahan mereka yang menonton video ini dan pernah merasa berada di Haryanti juga ya, kita saling berhubungan agar apa yang telah kita rasakan berteman bersama bermain di tempat ini tidak hilang, dan kita sambung kembali yang sempat terputus karena tidak ada hubungan karena memang putus kontak. Mudah-mudahan setelah melihat video ini bisa berhubungan kembali. Banyak hal yang terlupa, bahkan teman-teman juga di bagian perhotelannya, bagian akuntansinya, bagian komputernya, bagian perbankannya, dan terutama yang di salonnya. Lupa saya siapa nama-nama mereka yang sering memotong rambut secara gratis. Kita suka menjadi tempat latihan mereka, sekaligus juga potong rambut gratis. Intinya ini kenangan terindah dari sekian banyak kenangan dari masa-masa mulai dari SMP Cimahi, sekolah di Bandung, sekolah di Tasik, lalu sekolah lagi di Bandung lagi, ya, lalu habis itu di beberapa tempat lainnya, mulai pergi keluar, bahkan sampai hingga meninggalkan Pulau Jawa, keluar dari Jawa Barat dan mendatangi tempat yang juga saat ini dirindukan, yaitu Sulawesi Barat. Awal kedatangan di sana dengan sebagai provinsi baru terbentuk, tapi tetap terhubung rasa walau saat ini sudah kembali di Jawa Barat, tempat sekolah, tempat bermain ya. Tapi memang karena terlalu lama merantau, jadi bahasa Sundana sudah leungiteun istilahna. Jadi takut sekali ketika kalau berbahasa Sunda itu keluar bahasa kasarnya. Jadi menahan diri untuk tidak berbahasa Sunda, kecuali sudah terlatih kembali berbahasa Sunda yang halus koko seperti Sunda di Tasik. Nah, saya kalau lagi ke Tasik itu, terutama di pesantren Suralaya, nggak berani saya bahasa Sunda, saya bahasanya bahasa Indonesia weh. Sering diajak, bahkan sering dibicandaan sama temen nama, selalu pakai bahasa Sunda ke saya teh. Tapi intinya abah berlatih pelan-pelan untuk bisa kembali berbahasa Sunda halus, karena memang dengan seusia abah harus berbahasa Sunda halus, bukan berbahasa Sunda kasar atau Sunda biasa. Nah inilah, tapi ya ternyata lebih banyak di sekeliling abah masih berbahasa Sundanya kasar, bukan Sunda halus, Sunda keraton istilahnya. Ya, yang termasuk halus itu kan di kerajaan seperti Cirebon, Tasik, itu halus. Itu di lingkungan orang-orang tua pesantren kayak di Surabaya. Tapi karena orang-orang tuanya juga sudah tiada, ya seumuran sepantaran, ya kadang-kadang mereka selalu memberikan bahasa-bahasa biasa kasar tingkatannya, apalagi teman lama yang selalu menggodai gitu kan. Jadi untuk cerita tentang keisengan orang-orang yang baru datang ke Jawa Barat dulu, kita punya ini adalah sering mengisingin mereka dengan bahasa-bahasa Sunda yang kurang ngajar. Dan dulu abah pun juga pernah digituin ketika nggak tahu bahasa Sunda halusnya.
Jadi akhirnya belajar bahasa Sunda. Untuk cerita di cerita untuk di pesantren Suralaya nanti akan ada episode berikutnya, dan keisengan kita ketika masih di sana mengajarkan orang-orang yang di luar pulau di Jawa Barat yang datang sekolah di sana dengan bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa lucu, bahasa Sundanya. Tapi ternyata sekarang Abah sendiri yang mengalami bahasa Sundanya udah nggak halus lagi. Jadi mungkin dicukupilah cerita tentang perjalanan hari Senin kemarin tanggal 17 Maret 2025 ini, yang berlanjut dengan cerita di Arianti, lalu tentang yang di Suralaya. Nanti mudah-mudahan kalau teringat di episode Suralaya kita lanjutkan. Bye para pemirsa. Ya, para pemirsa, ini sekarang lagi ada di Jalan Jawa di dekat Polrestabes Bandung. Sedang ada yang kita tunggu. Ternyata Abah lebih dulu datang. Siapa dan yang kita tunggu, kita saksikan ya. Terima kasih sudah menonton.